Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Morisa. Saya di sini akan menjelaskan tentang klasifikasi, yaitu klasifikasi penyakit diabetes menggunakan algoritma Naive Bayes. Di sini untuk kelompoknya itu bersama teman saya itu Zaifah. Nah, di sini ini untuk codingan Python-nya, yaitu di sini tuh bisa menampilkan hasil dari dataset yang ada untuk diabetes. Langsung saja. Nah, di sini untuk diabetes shape-nya itu ada di 769,9, yaitu dengan dataset yang ada di sini. Dan itu seperti glukosa, ada darahnya juga, lalu insulinnya, dan diabetes functionnya, dan ini umur-umurnya, dan ini outcome-nya. Nah, di sini sudah jelas bahwa terlihat ada dari beberapa orang yang terkena diabetes. Di sini muncul untuk hasil dari dataset yang ada menggunakan Python ini. Contohnya seperti ini di 768 untuk glukosanya juga sama, dan insulin juga sama untuk on-nya, dan maksimalnya itu ada di 17, 199, 122, 99, dan 846. Dan untuk diabetes functionnya itu sini juga keluar untuk di sininya hasilnya tuh sama seperti di atas, tapi bedanya itu yaitu dia berbeda di blood pressure-nya yang otomatis lebih detailnya lagi gitu, dan outcome-nya juga sama. Nah, di sini langsung ke sini. Nah, di sini itu untuk diabetes mellitusnya ya. Nah, di sini muncul juga untuk datasetnya sama seperti yang di atas, yang sebelumnya yang ini, tetapi dia tuh lebih terperinci dan mencakup semuanya, seperti untuk glukosanya, lalu ada glukosanya sampai dari 0 sampai 4, dan juga ada insulinnya juga. Ini lebih totalnya yang utamanya gitu, dan predict functionnya juga sama di 2288. Lalu selanjutnya, nah di sini ada diabetes descriptnya. Di sini juga sama yang di atas, seperti di atas, menghasilkan beberapa dataset juga. Tapi di sini tuh berbeda, yaitu ada di minimalnya di 0,78 untuk umur 21, dan di 25% itu ada di 1, untuk glukosanya di 99, dan untuk di insulinnya itu 0, dan untuk PMI-nya di 27, dan untuk di umurnya ada di 24, dan untuk diabetes pedigree-nya itu ada di 243. Dan untuk ini hasil max-nya ini bisa dibilang hasil maksimal dari dataset yang ada, dan ini sekitar mendapatkan 17, dan di sini 199, dan insulinnya di 846, dan BMI-nya 67. Lalu lanjut, di sini yang tadi yang hasilnya di 768,9 itu yang ada di sini untuk diabetes shape-nya. Di sini juga sama menampilkan dataset yang seperti di atas, tetapi bedanya itu dia itu lebih ke per orang ya, sama seperti yang di atas, tapi beda, cuman berbeda hasil untuk per orangnya itu. Contohnya seperti di 763 itu ada di 10, glukosanya ada 101, insulinnya ada 180, dan BM-nya di 32,9, dan untuk umurnya di 63 tahun.
Dan untuk diabetes pedigrinya itu udah 0,171. Lanjut, di sini ada LDA shift mean ya. Dan ini untuk hasilnya ada key vault-nya itu. Nah, di sini untuk hasil dari keseluruhan seperti modelnya itu, evaluasi pipeline-nya dan standarisasi data modelnya, dan hasilnya itu outcome-nya itu di LDA shift mean-nya itu ada di 0,769 dan seterusnya. Itu ada hasilnya segini. Lalu di sini juga ini untuk sama seperti ada hasil dari untuk evaluasi pipeline-nya, tapi di sini lebih ke dataset sebelum di running ya, dan juga untuk membuat pipeline-nya dan evaluasi pipeline-nya di logistik repression shift mean, yaitu di 0,772 sekian dan ini untuk bagian insurance datasetnya. Sama untuk evaluasi pipeline-nya karena berbeda seperti hasil yang di atas ya. Di sini untuk yaitu ada XGBC classifier, dan untuk pemodelannya tuh pipeline atau estimator. Untuk key vault-nya itu ada di 10 dan juga random state-nya ada di sheet, dan untuk print hasilnya itu di XGBoost CVmin, yaitu hasilnya ada di 0,748 sekian. Nah, di sini untuk terakhir ada di Matplotlib, yaitu untuk visual end of notebook, karena di sini menggunakan notebook ya. Nah, di sini untuk sudah ada ininya ya, untuk keterangan seperti marker face color itu ada di blue sama red ya. Contohnya seperti di sini. Ini untuk hasil distribusi glukosa yang sudah yang sudah dalam dataset di atas sebelumnya itu mencapai di bawah 120. Dan di sini untuk glukosanya dari 0 sampai 200. Dan ini yang paling tinggi di 120. Dan untuk BMI sama glukosanya itu di outcome-nya itu menunjukkan bahwa outcome yang merah itu dia tuh lebih berantakan daripada yang biru, karena yang untuk BMI-nya itu untuk BMI-nya itu di 0 sampai 70, dan yang paling banyak outcome untuk warna biru tuh yaitu lebih banyak seperti pada di gambar ini. Cukup sekian untuk penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.